ada di pembahasan ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan ketika kuliah farmakognosi semester sebelumnya. Jadi memang ini hanya contoh ya, sebenarnya kalau sampai hari ini itu banyak sekali obat-obat yang kita kenal ada di pelayanan kesehatan formal, ada di apotek gitu ya, yang dulunya ditemukan dari tanaman atau tumbuhan gitu ya. Baik penemuannya itu secara random ya, random sampling maupun secara etnobotani atau etnofarmasi. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa hal yang merupakan kontribusi etnofarmasi sebenarnya dalam berbagai eh, hal terkait dengan obat ya. Etnofarmasi itu adalah sumber dari penemuan obat baru ya. Karena apa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang berasal dari kearifan suatu etnis itu ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebenarnya alasan itu wajar karena mereka sudah menggunakan itu, ya kemarin saya sampaikan setidaknya 3 generasi, bahkan ada 6 sampai 8 generasi yang sudah menggunakan tumbuhan tersebut untuk menangani penyakit mereka, menjaga kesehatan mereka, menjaga tubuh dan secara spiritual atau supranatural itu sudah terbukti selama bertahun-tahun gitu ya, dibuktikan oleh banyak orang ya. Kemudian juga berkontribusi dalam pengembangan obat dari bahan alam. Ini tidak selalu menjadi obat yang kita kenal sebagai suatu isolat atau menjadi model obat tunggal gitu ya, istilahnya senyawa tunggal, tapi juga dikembangkan menjadi ya obat secara umum dari bahan alam. Karena obat dari bahan alam itu bisa berupa isolat, bisa berupa herbal gitu ya, campuran dari berbagai macam senyawa ya. Jadi misalnya kita membuat fitofarmaka, OHT, jamu yang paling ini ya, kemudian juga suplemen yang dari bahan alam, itu semua adalah obat dari bahan alam disebutnya ya. Nah, pengembangan itu ada yang berasal dari kearifan suatu budaya atau adat istiadat suatu masyarakat ya, yang disebut etnofarmasi. Kemudian kontribusinya juga memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai obat dan pengobatan ya. Jadi tidak semua yang berasal dari kearifan lokal atau etnofarmasi itu bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu obat baru. Namun apa yang kita dapatkan dari penelitian pada suatu etnis itu merupakan pengayaan pengetahuan ilmiah mengenai obat dan pengobatan. Kenapa tadi saya sampaikan tidak semuanya bisa nantinya dikembangkan menjadi sumber obat baru? Karena apa? Karena ada beberapa tanaman itu yang merupakan endemik suatu wilayah di etnis tersebut dan kebetulan mungkin di sana dia dikeramatkan misalnya. Jadi kalau misalnya mau dikembangkan, diproduksi misalnya menjadi obat dari bahan alam, nah itu terkendala nanti dari sisi bahan baku. Karena bahan baku itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya itu suatu tanaman endemik, ya, maka dia akan berubah kandungan kimianya ketika dibawa ke tempat lain ya. Apalagi kalau itu suatu tanaman yang bagi masyarakat adat itu dikenal sebagai suatu tanaman yang sakral misalnya. Ada yang seperti itu ya. Atau bahannya itu hanya ada di bawah itu atau sedikit jumlahnya gitu ya. Kemudian juga pengobatannya, karena masing-masing etnis itu punya cara sendiri-sendiri, ya.
dalam hal penggunaan, dalam hal filosofisnya bagaimana kayak gitu ya. Antara pengobatan PCM dengan Ayurveda, dengan Unani, dengan Kampo, dengan pengobatan Korea dan pengobatan Indonesia sendiri punya perbedaan filosofi sehingga penggunaannya juga berbeda caranya gitu ya. Kemudian juga bisa berkontribusi untuk mengidentifikasi penggunaan yang aman dan efektif dari tanaman obat yang berasal dari pengobatan tradisional. Kenapa dinyatakan aman walaupun ini relatif ya? Karena tadi itu buktinya secara empiris itu sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun digunakan oleh suatu masyarakat. Jadi diduga bahwa tanaman atau ramuan tertentu itu aman dan efektif karena ternyata secara empiris bisa mengobati suatu gangguan penyakit gitu ya. Kemudian juga berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat-obatan ya. Kalau tidak ada penelitian yang dilakukan secara intens dengan metode yang benar, kadang-kadang masyarakat, terutama yang generasi muda, itu tidak tahu bahwa suatu tumbuhan atau suatu pengetahuan kearifan lokal di daerahnya itu benar-benar ada gitu ya. Tapi setelah dipublikasi itu banyak orang jadi tahu, oh ternyata di sini toh tempat tanaman itu, oh penggunaannya begini gitu ya. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian terkait dengan pendekatan pencarian obat secara umum, itu ada berbagai cara ilmuwan atau seorang industriawan atau pengusaha di bidang obat gitu ya melakukan pencarian obat. Jadi macam-macam caranya. Di awal dulu orang melakukan pencarian itu dengan cara random screening atau disebut blind screening. Ya, pendekatan ini melibatkan tes acak senyawa kimia yang diisolasi dari berbagai sumber tanaman untuk mengetahui aktivitas farmakologisnya. Bentar ya, ini saya tes dulu. Farmakologisnya. Jadi sesuai nama sebutannya random ya, jadi acak, blind tidak tahu ini kandungannya apa, aktivitasnya apa, pokok dicoba semua tanaman. Yang pernah terjadi itu dari 500 yang dilakukan NCI pada saat dulu ya, dulu awal mereka mencari obat kanker gitu ya. Sebentar agak saya tulis di sini. Jadi ada 500 tanaman yang di screening ya, screening fitokimia maupun screening farmakologi. Bayangkan kita men-screening beberapa tanaman ketika kalian praktikum nanti fitokimia saja itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Kemudian kalau 500 pasti waktunya lama dan apalagi ini ada uji farmakologisnya ya. Kemudian juga biayanya tidak sedikit. Ternyata dari 500 itu ditemukan hanya beberapa saja ya. Jadi ada sekitar di bawah 10 gitu yang potensial untuk dikembangkan menjadi obat, calon obat anti kanker gitu ya. Jadi itu butuh effort yang biaya yang tidak sedikit gitu dengan blind or random screening. Nanti kalian lihat ya setelah ini bahwa keberhasilan random screening itu jauh lebih kecil dibanding kalau kita menggunakan pendekatan etnofarmasi atau etnofarmakologi. Kemudian berikutnya ada pendekatan secara kemotaksonomi ya sesuai namanya ya kemo ya kandungan kimia taksonomi itu ya taksonomi kekerabatan gitu ya. Pendekatan ini melibatkan penelitian hubungan antara senyawa kimia dalam tanaman dan taksonomi atau klasifikasi taksonomi tanaman. Jadi kalau misalnya semakin dekat suatu tumbuhan secara taksonomi ya kekerabatannya, misalnya satu famili, apalagi satu genus, apalagi satu spesies yang berbeda varian misalnya ya, lebih dekat lagi itu.
Nah, itu kemungkinan kandungan kimianya juga ada yang sama, ada yang mirip, ya, ada yang sama. Atau bahkan kalau similarity-nya itu sangat tinggi ya, misalnya 95% suatu tanaman dalam satu famili itu ada kemiripan, itu ada, apa namanya, metode untuk melihatnya ya dengan, uji multivariat gitu ya, kemotaksonomi ini, maka tumbuhan yang satu itu seandainya dia, apa namanya, pas tidak ada itu bisa digantikan oleh tumbuhan lain yang satu kerabat. Karena kandungannya kemungkinan sama, tapi perlu dilakukan, pengujian kemotaksonomi gitu ya. Terus kemudian ini juga bisa digunakan untuk melindungi tanaman-tanaman yang memang masuk kategori langka ya, dilindungi misalnya. Itu bisa dicari kerabatnya yang, cukup dekat ya. Bisa jadi kalau misalnya ada genus yang satu genus. Tapi kalau tidak cari misalnya satu famili, yang satu famili contohnya apa? Misalnya ya, antara daun salam sama daun juwet misalnya. Pokoknya yang genus Syzygium itu kemungkinan ada banyak sekali kandungan fitokimianya yang sama, ya. Misalnya kalau kalian lihat sama-sama kurkuma. Nah, itu juga bisa dicek. Biasanya ada beberapa kandungan kimia itu yang sama, ya. Kurkuma biasanya pasti di situ ada kurkuminoid gitu ya. Tapi sebagai suatu spesies yang berbeda, itu pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jangankan satu genus, satu varian saja, jahe sama-sama jahe, antara jahe merah sama jahe putih, jahe empret, jahe gajah itu ada perbedaan. Tapi juga ada yang sama gitu ya. Makanya kita harus uji tingkat kesamaannya, similarity-nya itu cukup tinggi tidak, kayak gitu ya. Nah, itu juga salah satu pencarian obat. Misalnya contohnya ya, obat untuk kanker yang sudah, yang diperoleh dari tanaman yang sudah digunakan di pelayanan kesehatan, contohnya adalah Taxol. Nah, Taxol itu dulu ditemukan, di daerah Afrika, misalnya di sana ya. Kemudian apakah di Indonesia itu ada yang satu genus dengan Taxus baccata yang ada di sana, gitu ya? Di beberapa daerah di Amerika juga ada ya, Amerika Latin gitu. Nah, di Indonesia ternyata ada yang satu genus sama-sama Taxus yang, itu biasa digunakan oleh penduduk lokal di Sumatera gitu ya, untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, ternyata Taxus yang ada di Sumatera itu, yang satu genus dengan Taxus baccata, itu ternyata juga punya Taxol yang punya aktivitas sebagai anti kanker ya. Jadi Taxus yang di Sumatera disebut Taxus sumatrana itu merupakan pencarian obat secara kemotaksonomi. Karena satu genus, maka diduga pasti juga punya aktivitas sebagai anti kanker. Walaupun masyarakat lokal secara inofarmasi itu mereka tidak menggunakan itu untuk pengobatan kanker pada saat itu ya. Tapi ini pendekatannya bukan secara inofarmasi, pendekatannya adalah kemotaksonomi ya, kesamaan kekerabatan diduga juga punya kandungan senyawa kimia yang sama sehingga aktivitasnya sama juga gitu ya. Kemudian ketiga itu adalah pendekatan secara etnofarmakologi ya. Pendekatan ini didasarkan pada pengetahuan tradisional tentang pengobatan yang didapat dari masyarakat lokal. Nah, ini yang apa kita bahas memang di mata kuliah ini ya, etnofarmakologi. Jadi pendekatan etnofarmakologi itu adalah pendekatan yang akhir-akhir ini memang banyak digunakan oleh para peneliti, kemudian juga, industri-industri yang memang melakukan bioprospeksi gitu ya. Jadi pendekatannya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu, masyarakat adat ya, yang biasanya, mereka sudah secara empiris tuh membuktikan efektivitas, efikasi
keamanan gitu ya, tinggal dilakukan pengujian. Bahkan kalau dibuat jamu saintifik, itu perlakuannya berbeda dengan misalnya tumbuhan atau ramuan yang itu bukan dari etnofarmakologi gitu ya, dapatnya dari misalnya eh, apa dilakukan penelitian tapi bukan berdasarkan kearifan lokal. Itu berbeda uji klinisnya ya. Kemudian ada juga secara zoofarmakognosi, ini juga dilakukan ya. Pendekatan ini didasarkan pada perilaku hewan dalam mengobati dirinya di saat sakit. Terutama biasanya pengamatan itu dilakukan pada hewan-hewan liar ya, kalau untuk pencarian obat. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga penasaran lah ibaratnya dengan hewan-hewan di sekitar kita. Kenapa kok begini ya perilakunya. Nah, itu bisa dilakukan penelitian. Contoh ya, contohnya itu jadi ada simpanse di Uganda itu yang sering memakan daun Tricilia rebescens ya yang ada di hutan tuh. Nah, ternyata untuk apa dia makan daun itu? Ternyata karena di daerah situ ya, di hutan situ memang banyak nyamuk malaria, ternyata Tricilia rebescens ini punya aktivitas anti malaria. Ya, termasuk ada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ya kebetulan tidak saya contohkan di sini, di apa namanya orangutan di Kalimantan pada saat hutannya tidak rusak seperti sekarang ya pada saat itu ada juga peneliti yang mengamati perilaku orangutan ketika dia terluka gitu ya apa yang dimakan tumbuhannya. Nah itu yang tumbuhan itu diambil untuk dilakukan penelitian. Kemudian mungkin kalian juga pernah lihat ada kucing yang makan rumput gitu ya semacam rumput. Oh, kalau saya pernah lihat itu kucing tuh makan tumbuhan yang kalau Madura itu bilangnya cengkocengan itu ya. Akarnya itu dimakan senang sekali dia. Tapi ada macam rumput yang juga secara online itu dijual juga karena disukai oleh kucing. Nah, rumput itu ternyata ketika dilakukan penelitian dia mengandung nutrisi gitu ya intinya. Di rumput itu terkandung asam folat cukup tinggi. Kemudian juga kadang memakan rumput untuk memicu supaya dia bisa muntah. Kenapa kucing kadang-kadang muntah? Itu adalah cara dia untuk mendeteksi dirinya. Jadi dia merasa perutnya nggak enak, misalnya mungkin makan sesuatu yang itu membahayakan tubuhnya atau pencernaannya, sehingga dia butuh memuntahkan itu. Maka dia akan cari rumput yang punya aktivitas memuntahkan atau menyebabkan dia muntah itu vomiting ya. Dan yang jelas makanan di rumput yang dimakan kucing itu baik untuk pencernaan gitu ya. Masih banyak yang lain yang bisa diamati ya perilaku dari hewan ya. Ya, misalnya kayak kenapa sih ayam suka matuk-matuk dinding yang banyak mengandung kapur gitu ya. Ya, tapi kalau itu kita tahu karena kapur itu kan tinggi kalsium misalnya ya, kalau dia tujuannya tentu saja nantinya itu bisa untuk memperkuat cangkang telurnya, misalnya kayak gitu. Nah, masih banyak lagi bisa kalian lihat contoh-contohnya ya. Bisa kalian cari ya di internet. Berikutnya eh, keuntungan pendekatan melalui etnofarmasi. Yang pertama adalah sudah ada seleksi tumbuhan atau rempah yang telah lama digunakan dalam pengobatan. Ya, sehingga orang bisa menduga kalau ini sudah lama digunakan oleh suatu etnis, kemungkinan toksisitasnya itu rendah ya, toksisitas rendah. Karena dengan pemakaian yang sudah ratusan tahun, beberapa generasi dan mereka aman-aman saja, itu kemungkinan memang indeks terapinya itu cukup luas besar dan itu tidak dianggap sebagai toksik gitu ya. Kemudian juga mempersempit pengujian farmakologi. Jadi tidak seperti random screening kita mencoba untuk menguji banyak sekali tanaman.
kemudian diuji untuk aktivitas apa ini, oh kok negatif semua misalnya. Oh diuji ini Waduh, nggak nekat berhasil. olahraga ya ternyata. Nah kemudian juga misalnya diuji lagi ini, loh nggak punya aktivitas juga, dilakukan pengujian negatif. Nah itu kan, cukup banyak harus dilakukan ujian kalau random ya. Nah dengan, pendekatan informasi maka sudah mempersempit pengujian farmakologi. Jadi kita melakukan pengujian, itu ada hitungannya ya, selain berdasarkan klaim dari seorang informan, itu juga bisa kita cari tahu, apakah ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah tidak, hanya sebagai sumber informasi. Ya, itu ada dengan mengkuantifikasi pendapat para informan yang banyak itu ya. Misalnya informan ini menyatakan, daun ini untuk mengobati luka misalnya. Si ini tidak, dia tidak tahu atau tidak pernah menggunakan. Kemudian informan yang lain juga menyatakan untuk luka dan ada beberapa yang mendukung bahwa, daun ini misalnya daun pinahong itu bagus untuk luka, maka secara etnofarmasi ini bisa dilanjutkan lagi ke pengujian farmakologi gitu ya. Jadi mempersempit pengujian itu banyak keuntungannya, selain dari waktu juga biaya gitu ya yang digunakan untuk pengujian. Kemudian memberikan petunjuk ke arah senyawa aktif ya. Biasanya kalau untuk beberapa aktivitas ya, misalnya digunakan untuk, diabetes misalnya, mereka mungkin tidak menyebutkan diabetes, tapi gejalanya seperti ini, oh disebutkan kalau ini bisa digunakan untuk diabetes, misalnya seperti itu, maka, apa namanya, itu bisa diduga senyawa kimia yang ada di situ kira-kira apa, ya. Nah, terus kemudian juga bisa diduga itu dari sisi tadi itu ya. Jadi dia masuk kelompok atau kerabat genusnya masuk golongan apa. Makanya kalau kalian penelitian etnofarmasi, itu juga perhatikan taksonominya ya. Pasti harus disebutkan ini masuk dalam genus atau famili mana. Supaya kita nanti juga bisa menduga, oh kemungkinan kalau ini berarti dia mengandung alkaloid ini, flavonoid ini kemungkinan gitu ya. Jadi senyawa aktif itu bisa diduga dari beberapa hal, dari klaim khasiatnya ataupun kekerabatannya ya. Kemudian tentu saja dengan, penyempitan pengujian farmakologi tadi, itu investasi laboratorium lebih rendah dibanding yang, random sampling ya. Kemudian memperpendek siklus penelitian karena aktivitasnya sudah diklaimkan sama, informan gitu ya. Jadi siklus penelitiannya lebih pendek sehingga langsung uji ke aktivitas itu gitu ya. Nanti biasanya pengembangannya sih boleh, nanti kita lihat bahwa apa yang awalnya ditemukan di masyarakat untuk ini, kemungkinan bisa untuk yang lain begini-begini karena ternyata ada kandungan senyawa kimia ketika di-screening itu ya, yang muncul gitu ya. Kemudian juga mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan ya. Biasanya orang-orang masyarakat lokal itu sangat menjaga alamnya, lingkungannya karena mereka dianggap sebagai apa ya istilahnya partner hidup gitu ya. Intinya kalau mereka musnah, maka itu mengganggu keberlangsungan hidup para penghuni masyarakat adat tersebut gitu. Jadi mereka juga, melakukan menjaga, lingkungan misalnya di tepi hutan itu mereka akan sangat menjaga supaya tidak, habis, tidak musnah dan mereka juga menganggap alam itu sebagai sahabat gitu ya. Jadi tidak semena-mena atau apa namanya, dalam hal mengeksploitasi tumbuhan gitu ya. Nah, dengan keuntungan ini, maka kearifan lokal tuh sudah lama ya telah dan akan terus memainkan peran penting dalam penelitian tanaman obat ya, selalu digali sampai hari ini ya. Kemudian ini contoh bahwa penelitian etnofarmakologi itu apa namanya persentase positifnya, keberhasilannya dalam hal efikasi itu jauh lebih besar daripada pendekatan yang lain, terutama random sampling ya. Nah, di, National Cancer Institute atau NCI ini, sejak dulu kan melakukan pencarian obat ya,
terutama untuk anti kanker sama anti HIV gitu ya, AIDS. Nah, dalam, pada saat menggunakan random sampling, mereka biasanya mendapatkan prosentase keberhasilan itu biasanya kecil gitu ya. Dari sekian ratus tanaman hanya didapatkan sekian, tiba 10 gitu ya, kebanyakan. Sementara dengan menggunakan pendekatan etnofarmakologi, mereka bisa, meningkatkan prosentase itu bisa 50 sampai 100% gitu ya. Misal nih ya, perbandingan hasil penelitian yang dikumpulkan secara etnobotani di Belize. Belize itu suatu kota di Amerika Tengah, tempat penyimpanan beberapa dokumen hasil penelitian etnobotani di beberapa negara gitu ya, disimpan di sana. Menunjukkan uji pendahuluan atau screening itu 25% dari yang dilakukan pengujian itu dinyatakan aktif. Sementara dengan, cara random ya, random screening, hanya 6% yang aktif dari hasil penelitian tersebut ya. Jadi cukup jauh ya, cukup signifikan bedanya. Kemudian dari 31 tanaman, 4 tanaman tuh aktif. Ini contoh yang lain ya, dilakukan oleh peneliti yang lain, saya tidak menyebutkan di sini, nanti kalian bisa cari ya. Dari 31 tanaman yang, dilakukan pengujian dan itu aktif sebagai apa namanya, sebagai relaksan otot polos dengan pendekatan etnobotani. Kemudian di mana dari 34 tanaman itu tidak ada satupun tanaman yang ketika disampling secara random itu yang positif, punya aktivitas itu, gitu ya. Jadi bayangkan saja dari 34 tanaman tidak ada satupun yang aktif. Sementara dari pendekatan etnobotani, berdasarkan informasi kearifan lokal, dari 31 tanaman, itu ada 4 tanaman yang aktif sebagai relaksan otot polos. Kemudian juga contoh yang lain di sini atau Mesir tuh ada penelitian antimikroba dengan pendekatan etnobotani. Nah, dari total tanaman yang diklaimkan oleh traditional informan tadi, itu 83%-nya itu aktif. Sementara secara random, yang juga dilakukan secara random itu hanya 42%. Ini cuma banyak sekali contoh untuk aktivitas yang lain. Ya, terutama yang bisa kalian cek, nanti bisa kalian lihat, itu penelitian tentang pencarian obat untuk anti kanker, anti HIV, antivirus yang lain. Itu cukup tinggi NCI itu melakukan penelitian ya. Walaupun ini namanya adalah Institut untuk Penelitian Kanker Nasional gitu ya, tapi dia ternyata juga melakukan penelitian yang lain ya, termasuk antivirus dan lain-lain. Pada perjalanannya ya, dulu di awal mau untuk kanker. Nah, kemudian ini yang mungkin pernah kalian dapatkan ya di farmakognosi, faktanya beberapa peneliti di bidang farmakognosi ya, orang seperti ini terkenal sekali, dia memang seorang ahli di bidang farmakognosi ya. Oh, sejak tahun 76 dia sudah mengumpulkan data-data obat ya yang ada di farmasi komunitas gitu ya. Di tahun 76 dia menyatakan 25% obat yang diresepkan dalam farmasi komunitas itu berasal dari bahan alam. Kemudian 47 obat yang beredar di pasaran berasal dari 39 jenis tumbuhan hutan tropis di tahun 88. Kemudian di tahun yang sama, Farnsworth itu juga menyatakan 74% bahan kimia yang sekarang digunakan sebagai obat itu berasal dari pengobatan tradisional. Kemudian Reed tahun 93, 50% obat yang beredar di pasaran berasal dari bahan alam. Kemudian Grifo tahun 97, 57% dari 150 merek dagang obat yang terkemuka itu berasal dari bahan alam. Kemudian Craig di 2003, kemudian juga di tahun 81 sampai 2002, 39% dari 878 senyawa kimia baru berasal dari bahan alam atau senyawa dasarnya bahan alam. Ya, bisa nanti dilanjutkan semi sintesis atau sintesis karena beberapa alasan. Ya, misalnya sumber tumbuhan itu sangat terbatas kalau digunakan untuk isolasi.
dicari isolatnya misalnya untuk produk massal, maka mereka mencari senyawa itu hanya sebagai model. Namun yang dijual atau diedarkan itu adalah senyawa sintetis atau semi sintetis, itu ya. Kemudian lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan tumbuhan sebagai sumber pelayanan kesehatan yang utama. Ini sebenarnya fakta ya, walaupun cara penggunaan di negara maju sama berkembang itu berbeda ya. Kalau mereka selalu punya data, sehingga pengamatan mengenai aktivitas, efek samping, toksisitas itu lebih mudah. Karena di negara-negara maju, di mana masyarakatnya sebagian besar terdidik gitu ya. Jadi mereka mau menggunakan herbal sekalipun mereka konsultasi ke ahlinya, ke dokter, ke apoteker gitu ya. Sementara di kita tidak, ya. Mereka tidak melakukan itu dan tidak melaporkan apapun yang mereka alami, gitu ya. Nah, kemudian ini saya mencontohkan beberapa obat yang terkait dengan etnobotani gitu. Ini obat-obat yang lama sekali sudah dikenal, yang baru-baru masih banyak ya. Jadi kalian bisa cari gitu ya. Jadi yang sekarang obat yang muncul di tahun-tahun 1900 ke sini, 2000 ke sini, itu juga sangat banyak ya dari tanaman. Misalnya aspirin ya, aspirin. Aspirin itu adalah obat yang digunakan untuk nyeri atau analgesik dan inflamasi yang berasal dari tanaman Lependula ulmaria. Jadi kalian tahu aspirin ini industri yang memproduksi apa? Siapa? Ada yang tahu? Aspilet tuh, apa tuh? Aspirin itu diproduksi pertama kali ya oleh pabrik besar di Jerman sana yaitu Bayer ya, yang sudah menjual aspirin ke seluruh dunia itu puluhan tahun, menghasilkan triliunan gitu ya kalau sampai sekarang, karena pada saat itu kan obat nyeri itu belum ada saingan gitu ya. Apalagi sekarang ini aspirin itu, Aspilet itu sudah repurposing gitu ya, tidak sekedar sebagai obat untuk nyeri atau analgesik, tapi juga digunakan untuk pengobatan yang lain, misalnya untuk penyumbatan pada pembuluh darah jantung, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu namanya repurposing. Jadi dulu tujuan pertama kali tujuan diproduksi itu untuk nyeri dan inflamasi. Berikutnya ternyata bisa juga digunakan untuk menghilangkan sumbatan pada orang yang sakit jantung itu ya. Kemudian kodein digunakan untuk antitusif dari tanaman Papaver somniferum. Jadi Papaver somniferum itu menghasilkan tidak hanya kodein tapi juga morfin gitu ya, yang pemanenannya berbeda. Artinya dipanen pada saat ini maka yang tinggi kodein, maka saat ini kalian bisa baca di buku farmakognosi ya, di kemungkinan di Chris Evans itu ada ya. Nah, kemudian kodein ini ada ada produk lain yang tidak merupakan narkotika gitu ya, tidak menimbulkan ketergantungan, tapi efeknya sama pada tubuh. Ya, itu adalah DMP ya. Tapi DMP itu tidak bisa dijual tunggal gitu ya. Pasti ada sebabnya ya. Dulu pada saat saya awal di apotek gitu ya, DMP itu masih boleh dibeli tunggal gitu. Tapi karena banyaknya penyalahgunaan dari DMP, dextromethorphan, karena mereka mungkin merasa ini kan sama-sama untuk menekan batuk gitu ya. Berarti punya efek yang sama dengan kodein. Mungkin awalnya seperti itu, saya kurang tahu, tapi yang jelas penyalahgunaan itu cukup tinggi sehingga akhirnya BPOM itu tidak membolehkan DMP dijual secara tunggal, tapi harus dalam bentuk campuran sebagai obat batuk misalnya, ya. Dalam bentuk sirup misalnya. Jadi itu harus dalam bentuk campuran dengan obat yang lain ya, supaya tidak ada penyalahgunaan. Kemudian IPK untuk induksi muntah dari tanaman Psychotria ipecacuata. Ini
penelitian etnobotani ada ya, kalian bisa lihat. Kemudian ada pilokarpin untuk mengurangi tekanan pada mata dari tanaman Pilocarpus jaborandi. Ada lagi pseudoephedrine yang mungkin kalian juga pernah pakai ketika hidung kita tersumbat gitu ya. Biasanya ada di dalam produk-produk common cold ya, untuk mengobati selesma misalnya ya. Jadi kalau hidung tersumbat tuh bisa dikasih ephedrine atau pseudoephedrine dari tanaman Ephedra sinica. Nah, Ephedra sinica sendiri kan sudah digunakan lama di pengobatan Cina itu loh. Kemudian ada quinin untuk anti malaria dari tanaman Cinchona pubescens. Ada reseptin untuk antihipertensi dari tanaman Rauwolfia serpentina, ini ditemukan tahun 1952. Kemudian ada scopolamin untuk menghilangkan motion sickness dari tanaman Datura stramonium. Jadi ini untuk orang-orang yang misalnya mengalami mual-mual muntah di pagi hari itu ya. Kalau hamil muda misalnya kayak gitu ya. Bisa diganti jahe kalau kalian tak mau yang herbal ya. Daripada menggunakan scopolamin. Kemudian ada theophylline untuk bronkodilator atau sesak nafas untuk asma dari tanaman Camellia sinensis. Kemudian ada vincristin, vinblastin yang digunakan untuk anti kanker dari tanaman Catharanthus ruseus. Nah, ini juga contoh yang istilahnya Catharanthus ini berbeda di awal. Catharanthus ini dulunya di masyarakat tradisional itu digunakan untuk anti diabetes kebanyakan ya. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan, saya lupa ya ininya, tapi ada. Jadi kenapa orang yang konsumsi dalam jangka panjang, Catalanthus rusus itu apa? Biasanya kalau online mang gini ya, saya tanya, saya jawab sendiri gitu. Karena saya juga nggak tahu kalian lagi apa, karena aktivitasnya tertutup. Ya tidak ini ya. Nanti bisa dipelajari deh, nggak apa-apa ya. Catranthus roseus itu adalah tapak darah yang biasanya secara tradisional digunakan untuk anti diabetes. Nah, dalam penelitian orang yang mengkonsumsi dalam jangka panjang Catranthus roseus itu kenapa sel darah putihnya jadi turun gitu ya. Nah, itu ada penelitiannya. Jadi kenapa jadi turun? Akhirnya mereka curiga dengan kandungan kimianya gitu ya. Nah, kebetulan di situ yang tinggi adalah kelompok kalau vinblastin maupun vinblastin gitu ya. Nah, ini kemudian dilakukan penelitian untuk kanker darah putih gitu ya, leukemia. Ternyata efektif untuk kanker darah putih itu, berdarah atau leukemia. Sehingga akhirnya yang awalnya digunakan untuk anti diabetes, maka diisolasi alkaloidnya dan digunakan sebagai anti kanker ya, Catharanthus roseus. Kemudian ini beberapa catatan sejarahnya di buku farmakognosi, beberapa buku farmakognosi, karena memang buku farmakognosi atau buku-buku biologi farmasi berbeda dengan kimia farmasi itu yang banyak sekali yang menulis ataupun menerjemahkan, tapi di bidang biologi itu masih jarang gitu ya, jarang sekali yang menulis atau menerjemahkan. Jadi bukunya kalau mau lihat Chris Evans misalnya baca apa adanya bukunya sebal itu gitu ya. Banyak buku-buku farmakognosi itu sangat tebal gitu ya. Bahkan itu berseri gitu ya. Nah, itu belum ada yang menerjemahkan gitu ya. Ada beberapa penulis akhir-akhir ini tentang farmakognosi tapi itu tidak komprehensif, tidak cukup luas seperti Chris Evans menulis gitu ya. Quinin. Jadi pada awal tahun 1500, quinin itu setara emas ya. Jadi kalau mereka mau dapat quinin, mereka harus tukar harganya setara emas. Kenapa? Karena pada saat itu belum ditemukan eh, apa namanya semacam obat yang digunakan untuk meredakan demam. Padahal banyak sekali pasukan kalau luka itu pasti mengalami demam dan biasanya terus tinggi gitu ya, yang itu fatal gitu ya. Banyak kematian karena terjadinya kejang atau panas tinggi gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, kemudian ketika apa namanya kinin itu ditemukan, ini bukan ditemukan secara kebetulan, tapi mereka mengamati apa namanya
penggunaan Cinchona officinalis ini oleh suku Andes dan suku di Amazon ya, dataran tinggi itu, yang dimana mereka kalau demam tuh minum ini gitu ya. Jadi ada yang mengamati, kemudian mereka mencoba, jadi dari infus batang itu ternyata kalau orang demam minum ini sembuh. Nah, kemudian dilakukan penelitian bahwa akhirnya ditemukan senyawa aktifnya adalah alkaloid kinin yang digunakan untuk malaria dan demam lainnya. Ini penelitian lebih lanjut, ada siarannya, ada ceritanya ya. Nah, kemudian kinin sendiri sebagai isolat dari Cinchona officinalis itu adalah prekursor kloroquine yang kita kenal, yang dijual di apotek. Apakah yang di apotek itu dari tumbuhan Cinchona officinalis? Ya, kemungkinan tidak ya. Karena kalau mengambil itu sekali lagi itu akan banyak mengambil kinang karena alkaloid itu biasanya kadarnya tidak tinggi di tanaman ya. Ya bisa untuk apa namanya dipanen, diisolasi untuk disebarkan ke masyarakat lokal saja gitu. Tidak bisa ke global ke seluruh dunia, makanya dibuat semisintesisnya. Nah, kuininya sebagai prekursor kemudian mendapatkan suatu senyawa obat yang namanya kloroquine yang kita kenal di obat itu ada ya. Tapi ini sudah mulai mengalami resistensi. Kemudian orang menemukan artemisinin nanti akhirnya. Tapi artemisinin pun mulai resistensi, mereka balik lagi ke kinin. Di otak lagi ya kalau kalian belajar nanti HKSA ya. Jadi ngotak-ngatik apa namanya cabangnya suatu senyawa gitu ya. Tangannya senyawa itu misalnya kalau awalnya OH kemudian hanya diganti metil, apa yang terjadi? Apakah dia aktivitasnya meningkat atau menurun? Apakah bisa menurunkan toksisitas misalnya doratik gitu ya. Kalian pasti belajar juga ya. Nah, kemudian kokain atau erythrocylum coca gitu ya. Nah, ini di suku Andes itu daun itu dikunyah untuk tonikum ya. Tonikum itu adalah suatu sediaan digunakan untuk meningkatkan stamina ya. Jadi kalau misalnya kurang semangat gitu ya, maka minum tonikum. Kalau kalian mungkin minum tonikum yang diproduksi oleh Bayer, tonikum Bayer gitu ya. Jangan minum extra jos gitu ya. Nanti keseringan minum itu gak baik untuk ginjal kita ya. Nah, kemudian bagi mereka selain koka ini digunakan untuk apa tonik juga digunakan untuk obat sakit gigi itu karena dia juga analgesik kuat. Atau orang yang mabuk ketinggian, mungkin ada adik-adik atau mungkin nggak ada ya, tapi ada orang yang kalau di ketinggian itu gimana rasanya nggak berani gitu, nggak punya keberanian, bahkan juga akhirnya tidak berani naik pesawat gitu ya karena takut ketinggian gitu ya. Jadi mabuk ketinggian tuh nggak karena di ketinggian kemudian muntah-muntah, tidak salah, tapi takut berada di ketinggian. Kemudian di kandungannya itu daunnya kaya zat besi sama kalsium sehingga di suku itu, suku Andes, insiden osteoporosis suku Andes itu hampir tidak ada. Ya di sana nggak ada. Bahkan untuk perempuan yang sudah menopause sendiri pun tidak ada yang kena osteoporosis. Karena mereka banyak sering mengunyah koka ini ya, erythrocylum coca. Nah, kemudian pada tahun 1860 itu ada namanya suatu produk wine yang merupakan tonikum dari koka yang beredar di Eropa. Ya mungkin saat itu peraturan tidak seperti sekarang ya, jadi masih belum masuk kategori psikotropik gitu. Senyawa aktifnya adalah alkaloid kokain yang merupakan suatu lokal anestesi. Nah, kokain ini juga merupakan prekursor prokain yang kita kenal sekarang ya. Kemudian ada tubuh kurare atau tubuh kurarin, tubuh kurare atau kurare itu adalah racun panas suku Amazon. Jadi orang di etnis Amazon ini atau suku Amazon itu biasanya mereka kalau misalnya berburu gitu, maka ujung dari panahnya itu diolesi sama eh, Chondrodendron tomentosum ini ya, dikasih olesan getahnya gitu. Maka kalau misalnya dipanahkan, ditembakkan ke binatang buruan gitu, maka binatangnya itu pingsan, tidak mati tapi pingsan ya.
karena terkait dengan ada blokade otot diafragma gitu ya pernafasan. Jadi dia pingsan, nanti dibawa pulang kemudian bisa siuman lagi gitu ya. Tapi itu sudah cukup lama sehingga bisa dibawa gitu. Tidak ditembak langsung mati kecuali ditembak jantungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kakinya dia hanya pingsan. Nah, kemudian ini dari tanaman kalau yang di sana itu Chondrodendron tomentosum, tapi juga akhirnya ditemukan juga mereka juga menggunakan Strenos guinensis yang berbeda ini ya, family. Jadi tumbuhan yang berbeda tapi memiliki kandungan kurare ya. Kalau puasa nggak bisa minum, jadi tenggorokannya agak ini. Kemudian pada tahun 1800, ini ada panjang sebenarnya ya, penemuan kurare, tapi ini saya singkat. Tahun 1800, von Humboldt mencatat resep kurare. Kemudian tahun 1814, peneliti yang lain, Waterton, menginjeksi keledai dengan kurare sehingga pingsan dia. Jadi setelah diinjeksi itu pingsan. Kemudian setelah diberi penafasan buatan, melakukan penafasan buatan pada keledai ya. Nah, pingsannya ini sembuh gitu ya. Jadi karena ternyata memang aktivitas atau mekanisme kurare itu adalah memblok impuls saraf otot. Jadi kalau diblok, maka saraf pernapasannya termasuk otot di diafragma itu dia mengalami pemblokiran sehingga pingsan gitu ya. Nah, pada tahun 1943 diisolasi senyawa aktifnya adalah tubukurarin. Selama Perang Dunia II, tubukurarin ini digunakan sebagai anestesi. Artinya ini sangat berguna. Bayangkan kalau tidak ada anestesi ya, zaman dulu kan biasanya kalau mau dioperasi itu ya mungkin kena tembak atau kena panah. Biasanya orangnya mulutnya disumbat apa dikasih kain gitu, selung gigit kain atau ditutup itu biar teriak-teriaknya nggak kedengeran gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada anestesi kan gitu. Atau ada caranya sih sebenarnya ya. Ada buku tentang cara melakukan pembedahan dengan lebih nyaman gitu ya. Ada bukunya salah satu ilmuwan atau dokter muslim itu. Nah, penemuan tubukurarin ini juga sangat berguna karena ini sebagai salah satu anestesi yang dipakai sampai hari ini. Kemudian ada ephedra sinica. Tumbuh ini telah digunakan secara tradisional dalam pengobatan TBC di Tiongkok. Sudah lama ya mahuang ini. Beberapa studi telah menunjukkan potensi efek antibakteri dan antiinflamasi dari ephedra. Senyawa aktifnya adalah ephedrin yang merupakan simpatomimetik amin yang umumnya dipakai sebagai stimulan penekan nafsu makan. Mungkin kalian pernah dengar kalau kalian mainnya agak jauh baca-baca gitu ya. Kenapa ada orang yang ingin langsing minum ephedrin gitu ya. Karena ada efeknya yang dia menekan nafsu makan ini ya. Tapi sebenarnya ini tidak boleh ya kalau digunakan dalam jangka panjang ya akan banyak nanti masalah ya. Terutama efek sampingnya tidak tidak bisa kita abaikan. Kemudian juga membantu konsentrasi, makanya zaman dulu dosen saya dulu waktu S1 pernah bilang dia kalau mau ujian itu mau belajar malam mau ngambil ephedrine di lab gitu ya. Karena dulu tidak seketat sekarang katanya beliaunya tuh. Jadi untuk membantu konsentrasi maka minum ephedrine itu pun juga tidak benar seperti itu ya. Karena ini hanya efek yang lain yang ditimbulkan ketika kita mengonsumsi ephedrine itu untuk misalnya kayak tadi itu ya untuk selesma misalnya gitu bereda hidung tersumbat itu dan untuk merawat hipotensi yang berhubungan dengan anestesi. Kemudian juga ditemukan pseudoephedrine, saja kan ini satu tanaman gitu untuk mengatasi hidung tersumbat, tapi kekuatan ephedrine dan pseudoephedrine itu berbeda. Ya, mungkin nanti dijelaskan atau sudah dijelaskan saya di farmakologi saya lupa ya. Tapi yang jelas ini sudah pernah dilakukan. Kalian akan belajar atau sudah ya. Nah, kemudian ada penemuan prostratin. Nanti ya kalian udah kenal senyawa satunya nama prostratin, satunya prostatin. Itu berbeda. Tanamannya berbeda, senyawanya berbeda.
Kemudian aktivitasnya juga berbeda ya. Kalau saya keluar ujian kalian harus ingat. Prostratin itu senyawanya seperti ini, kemudian dia ditemukan dari tanaman Homalanthus nutans gitu ya, yang dipakai oleh etnis Samoan gitu ya. Samoan yang di sana itu biasanya digunakan untuk demam yang disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh virus gitu. Kemudian dilakukan isolasi apa senyawa aktifnya yaitu prostratin yang ini lagi-lagi yang mengisolasi itu adalah NCI ya, karena mereka lembaga yang cukup kuat secara ini ya mendalam, dan mereka aktif mencari obat baru ke seluruh dunia, terutama dunia ketiga ya. Kemudian juga pada penelitian selanjutnya itu dilakukan untuk treatment atau pengobatan infeksi HIV ya. Dan ini merupakan salah satu contoh adanya penemuan obat yang melalui penelitian etnobotani ya. Ya. Jadi prostatin itu ditemukan oleh Dr. Paul Wender dari Universitas Stanford yang kemudian diuji coba sebagai obat potensial untuk mengobati virus HIV. Pada saat di sana tidak untuk virus HIV ya. Jadi ada demam gitu yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian selain itu, jadi prostratin itu juga bisa digunakan untuk penyakit lain seperti kanker dan penyakit autoimun. Benar-benar apa namanya suatu apa namanya tanaman yang bisa di repurposing untuk terapi yang lain, penyakit yang lain berdasarkan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya ya. Ini bagus banget ya. Kemudian selain prostratin, itu ada prostatin yang ditemukan juga secara etnobotani oleh Dr. Richard Kramer yang melakukan ekspedisi ke Papua Nugini pada tahun 1981. Ya, penelitian pada suku Biyai yang tinggal di daerah pegunungan Papua Nugini sana. Suku Biyai menggunakan daun dari tanaman Epilobium angustifolium sebagai pengobatan tradisional untuk masalah kesehatan prostat. Nah, ini kan secara empiris terbukti gitu ya, di sana laki-lakinya nggak ada yang mengalami gangguan prostat. Nah, setelah itu dilakukan penelitian, ada senyawa, maka dinamakan senyawa itu adalah prostatin sesuai dengan fungsinya untuk mengobati atau menjaga kesehatan prostat. Ditemukan memiliki efek antiinflamasi dan anti-androgenik. Kalian pernah tahu mungkin sudah dijelaskan bagaimana memberi nama suatu senyawa ya. Apalagi kalau senyawa itu golongan alkaloid, itu ada cara-caranya. Flavonoid juga sama, terpenoid juga ada caranya ya. Kemudian dikembangkan untuk mengobati pembesaran prostat dan kanker prostat. Berikutnya ya ini ya penelitian lebih lanjut. Nah, sudah dilakukan gitu maksudnya. Nah, kemudian juga untuk yang akhir-akhir ini ya istilahnya penemuan artemisinin dari tumbuhan Artemisia annua, familia Asteraceae yang digunakan secara tradisional di beberapa negara termasuk India dan Cina untuk mengobati demam dan menggigil. Itu secara tradisional di India di Cina itu sudah dilakukan selama 2000 tahun. Pada tahun 1972 itu baru ditemukan oleh ilmuwan Tiongkok bahwa artemisinin memiliki aktivitas anti malaria ya. Kemudian kombinasi dengan mefloquine terbukti efektif terhadap bentuk malaria paling mematikan akibat Plasmodium falciparum ya, ini malaria yang paling berat ya. Nah, itu dikombinasi antara artemisinin dengan mefloquine. Nah, artemisinin sendiri ya dan turunannya juga kemungkinan tuh sudah dilakukan penelitian ya, aktif terhadap sel kanker sedang intensif dilakukan penelitian ya, screening cancer screening. Kemudian ada kriptolepin ditemukan secara etnobotani dari tumbuhan Cryptolepis sanguinolenta sebagai antihiperglikemik. Awalnya digunakan di Afrika Barat sebagai anti malaria, namun alkaloidnya berhasil sebagai anti diabetes. Ini nanti ada tugas dari saya ya untuk kalian baca ini supaya bisa mereview gitu ya. Sudah saya beri clue-nya di sini contoh-contohnya dan kalian tinggal cari jurnalnya. Kemudian kita lihat ya informan penelitian ini contoh ada suatu penelitian etnobotani yang memotret ini di daerah Belize Amerika Tengah gitu ya yang
biasanya kan saya juga ketika ekspedisi begitu ya, jadi mengikuti pengobat tradisional, pembuat jamu itu, dia tahu tumbuhan yang mirip sekalipun dia tahu yang ini yang benar, daun yang ini, bagian yang ini. Jadi tidak salah misalnya kalau ini pakai daun dia ngambil, bunga misalnya tidak ingatannya sangat bagus ya, walaupun nggak ada tulisan. Jadi ini contoh si, Andrew ini seorang, pengobat tradisional yang tinggal di Amerika Tengah gitu ya. Dia mengumpulkan daun-daunan, bunga, kemudian dari Conutia piramidata ya, yang nantinya akan digunakan sebagai suatu ramuan untuk penyakit kulit gitu ya. Kemudian, sering kita lihat ya, yang seperti ini biasanya yang melakukan mau sebagai seorang pengobat tradisional, pembuat jamu, yang muda tidak mau dan tidak ingin melanjutkan. Nah ini berbahaya ya, karena kalau mereka meninggal maka, apa, kearifan lokalnya itu ya hilang juga gitu ya. Tanamannya mungkin juga tidak terurus, nantinya hilang. Itu sudah banyak terjadi di beberapa, etnis gitu ya. Di Madura pelan-pelan mungkin akan seperti itu, terutama tanaman yang endemik atau tanaman yang tumbuh bagus di situ, tidak terawat atau diganti oleh tanaman lain ya. Jadi generasi tua dalam suatu etnis atau masyarakat sering menjadi penjaga dan pengawal pengetahuan tradisional, termasuk tentang pengobatan. Ya, mereka biasanya memiliki pengetahuan yang sangat luas ya. Kemarin mungkin saya sudah menyampaikan ada salah satu pengobat tradisional di daerah Bangkalan itu yang menghafal dan bisa membuat banyak sekali ramuan, menghafal 300 tanaman lengkap. Jadi lengkap sampai tempat tumbuhnya gitu ya. Nah, tentang penggunaan tanaman obat, ramuan tradisional yang dapat membantu dalam pengobatan berbagai penyakit dan biasanya beliau menyediakan, apa namanya, ramuannya gitu. Tapi sekarang, itu mengkhawatirkan karena tidak ada anak, cucu, dan ponakan yang belajar seperti beliau gitu. Jadi nanti suatu saat mungkin ya hilang juga pengetahuan itu ketika beliaunya tidak ada ya. Nah, ini beberapa contoh penelitian etnobotani di Indonesia. Ini saya ambil dari Ristoja, riset tanaman obat dan jamu waktu itu ya. Jadi ada di tahun 2012, 15, 17 itu Kemenkes tuh menginventarisasi semua pengetahuan lokal di banyak etnis di Indonesia. Mungkin belum semua ya, karena tidak semua suku atau etnis itu bisa disentuh, diajak, berkomunikasi dengan penduduk luar mereka gitu, tidak semua, masih ada yang masih butuh pendekatan ya. Nah, di Sumatera itu yang dilakukan penelitian pada saat itu ada 50 etnis, pengamatan ada 66, informannya yang diwawancara ada 328, pembuat, obat tradisional, kemudian tanaman obat yang disampaikan itu ada 7.257. Kemudian di Kalimantan ada 45 etnis, kemudian tanaman yang didapat itu ada 3.539. Kemudian di Sulawesi ada 46 etnis, kemudian tanaman obatnya ada 4.157 yang tercatat gitu ya. Kemudian di Nusa Tenggara termasuk Maluku itu ada 43 etnis dengan jumlah informan 236 dan tanaman obat yang tercatat itu 3.139. Kemudian di Papua ini sangat memang itu surganya tanaman obat ya Papua ya. Dari hanya 25 etnis. Di sana sangat sulit juga. Tidak semua suku itu bisa ditemui ya. Karena ada yang sangat tertutup gitu ya. Nah, tapi info tanaman obat yang bisa digali itu ada 1.487 ya dari etnis yang tidak banyak itu. Nah, itu cukup besar dan biasanya tanamannya itu endemik, tidak tumbuh di tempat lain. Buah merah itu tidak bisa dipindah ke tempat lain dengan kondisi yang sama. Rumput kembar itu tidak bisa tumbuh juga di tempat lain karena kondisinya juga berbeda gitu. Kalau ditanam di sini bukan berarti tidak tumbuh, mungkin saja tumbuh bagus tapi kandungannya berbeda. Jadi itu tidak dilakukan sama orang karena pernah sudah dilakukan tapi tidak efektif seperti yang ada di Papua itu ya. Kemudian ada ramuan yang diklaim untuk TBC, terdapat 68 ramuan dari 15 provinsi, kemudian ini banyak dari semua ya, ada 15, totalnya sih ada 68
ramuan ya, ada 15 provinsi. Kemudian juga ramuan yang diklaim ya, diklaim itu artinya dia menyatakan ciri-ciri yang itu adalah ciri-ciri HIV/AIDS itu ya. Ada 24 ramuan dari 5 provinsi. Kemudian untuk malaria ada 663 ramuan di 25 provinsi. Ya, ramuan itu artinya di situ ada yang lebih dari satu tanaman. Ada yang tunggal, ada yang lebih dari satu. Kebanyakan kalau di Jawa itu hampir semuanya, Jawa, Madura, Bali itu hampir semuanya ramuan yang lebih dari satu tanaman. Sementara di luar Jawa itu banyak sekali ramuan yang itu hanya tunggal gitu. Banyak yang seperti itu. Kemudian, oke, ini nggak saya ini ya, cuman contoh-contoh bahwa di Indonesia juga dilakukan. Tapi sebagai catatan, ketika kami datang dari beberapa informasi dari teman juga menyatakan bahwa ketika kami datang ke sana itu sudah masyarakatnya pernah menyampaikan bahwa sudah ada pernah peneliti dari luar, dari Prancis, Jerman itu pernah datang duluan tak berapa tahun yang lalu ke sana. Kita selalu ketinggalan, padahal ini negara kita sendiri, rakyat kita gitu ya. Tapi orang lain lebih dulu ke sana gitu ya. Jadi sudah diambil infonya. Bahkan di Sulawesi itu Bakera itu sudah sekian tahun yang lalu itu ramuan untuk menguapi orang pasca melahirkan supaya dia lebih cepat. Karena mengandung banyak minyak siri ya, ramuan banyak sekali tanaman kemudian dibuat uap untuk wanita pasca melahirkannya. Selain wangi, tapi dia juga untuk menghilangkan baby blues ya, depresi misalnya dan aroma yang terhirup karena relaksan itu minyak sirih. Kemudian juga untuk mengharumkan rambut, tubuhnya, ruangan, kemudian juga membunuh bakteri mungkin yang ada di situ sehingga lebih steril ruangannya karena minyak sirih adalah antibakteri. Kemudian juga bisa digunakan juga untuk kesehatan ibu dan anaknya ya. Bakteri itu sudah diteliti lama banget, sementara kita belum melakukan penelitian di situ. Tugas untuk LKM 1 ya, ini dibuat makalah. Ini saya kira klunya sudah saya sampaikan tadi, kalian harus mencari jurnalnya, kemudian dibuat semacam ya makalah ya, yang dipresentasikan di minggu ke-6. Ini satu kelompok saja, nanti bisa diceritakan di sana dengan bahasa yang bagus, ada pendahuluan, ada ini ya. Jadi kalian semacam melakukan review gitu ya ke jurnal. Ya, sejarah ditemukannya kriptolepin, lapakol, dan artemisinin yang meliputi tahun penemuannya tahun berapa, siapa penemunya, penggunaan itu oleh suku apa dan kegunaannya apa ya. Kemudian juga bagaimana penggunaan azadirachta indica, misalnya ini apa aminba ya. Kemudian glycyrrhiza glabra, Andrographis paniculata ini pasti kenal karena ini adalah tanaman kita, lokal kita semua ya, yang bawah ini. Dan ini banyak digunakan dalam berbagai ramuan. Bagaimana penggunaan ini, tanaman ini secara etnobotani, dan senyawa apa yang ditemukan dari penelitian tanaman tersebut. Ya, tugas untuk LKM 1. Silahkan kalian ini sendiri pilih. Kemarinnya saya minta untuk membagi kelas menjadi 4 karena ada 4 tugas yang dipresentasikan di minggu ke-6. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, adik-adik? Bu, izin konfirmasi untuk tugas LKM ini. Jadi ini nanti dibuat makalah untuk deadline makalahnya sendiri 2 minggu ya Bu dari Ya, sekarang. betul. 2 minggu. Nanti saya kasih tempat di MMP ya, bisa langsung diupload 2 minggu pasca hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ini penelitiannya banyak sekali, jadi jangan khawatir karena ini tadi sudah saya singgung ini bisa kalian screenshot yang ini tugasnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah penelitian yang ada sudah dipublikasikan di jurnal karena ini sudah dipakai lama, baik yang artemisinin, ketolepin, lapakol itu ya. Kemudian yang di bawah juga pasti kalian tahu ya, mimba itu udah lama dipakai, glycyrrhiza andrographis sebagai sambiloto itu juga lama dipakai sebagai ramuan gitu ya. Oke, baik adik-adik untuk hari ini mungkin saya akhiri eh, sampai di sini sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita sebaiknya offline ya, tapi nanti minggu depannya bisa online lagi karena minggu depan kita ke metode riset ya. Mungkin lebih baik offline. Tapi nanti kita lihat saja, semoga saya yang tidak
ada kegiatan yang ini istilahnya membuat saya harus offline gitu ya. Tapi lebih baik kalau metode riset saya kira bisa offline gitu ya. Baik, terima kasih adik-adik, jaga kesehatan. Kuliahnya memang lebih sedikit waktunya, tapi tidak apa-apa. Yang penting intinya kalian sudah dapat itu ya. Saya akhiri, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.